Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ya, di pagi yang ceria kita ngobrol-ngobrol pagi sambil minum kopi pagi. Apa ini kopi pagi? Kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang ini belum selesai ya, tentang musik, tinggal satu kali lagi selesai. Di sana nanti kita akan menjelaskan kepada saudara kita yang kafir ya. Kafir itu artinya di luar Islam, jadi kita membiasakan diri mengatakannya kafir, dan kita jelaskan kepada mereka bahwa diksi kafir itu bukan penghujatan, bukan penistaan, bukan, tapi memang idiom. Untuk orang yang menolak Islam itu kafir, untuk orang yang menutup Islam itu kafir, untuk orang yang tidak menerima Islam sebagai pandangan hidupnya itu kafir. Jadi itu hanya sebuah identitas saja ya. Kemarin ya, di dalam kajian tentang musik ini nggak aku hapus ya, karena nanti tinggal satu seri lagi tamat. Kita menjelaskan kepada saudara kita tentang musik, terus bagaimana nanti korelasinya tentang peristiwa di Taliban. Kan sebetulnya kepentingan membahas musik itu untuk itu ya, tetapi aku nggak mau membahas secara parsial. Aku ingin yang holistik, maka aku meninjaunya dari 3 agama samawi ini ya, Abrahamic Faith. Ini belum selesai, makanya aku tidak hapus. Kita di sini aja ya, di sini ya. Dan ini tidak terlalu lama, semoga bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat ya, karena kalian juga tentunya lagi sibuk dengan aktivitas keseharian kalian ya, dalam mengais rezeki. Dan semoga Allah berkahi dengan rezeki yang itu membawa kemaslahatan di dunia dan di akhirat untuk Anda, untuk keluarga Anda. Kemarin kan aku sudah bilang ya, bahwa kajian-kajian kita ini singular, tidak straight, tidak lurus. Dan dalam kajian yang kemarin itu aku sisipkan tentang tentang Quran surat An-Nahl ya. An-Nahl surat yang ke-16 nomor ayatnya 78. Di sini dijelaskan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan yang ora ropopo, tidak tahu apa-apa ya. Coba aku bacakan di sini ya, surat 16. Kamu buka Al-Qur'anmu ya. Kalau lagi nggak bawa Al-Qur'an, lagi di jalan, bisa Al-Qur'an digital ya. Jadi setiap handphone tuh harus ada Al-Qur'annya ya. Oke, surat ke-16 itu An-Nahl 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ya memang tidak ada yang ditahu. Kita tidak tahu apa-apa ketika kita dilahirkan ya. Dan Dia, Allah, memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ya, 3 alat inilah, 3 instrumen ini, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, yang nanti akan kita gunakan dalam proses penerimaan informasi. Dan kita itu berubah karena informasi yang kemudian berkembang menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu masuknya ke dalam kita lewat 3 instrumen ini ya. Pendengaran, penglihatan ya, dan hati, yang kemudian ketiganya ini disebut dengan suatu kata akal ya. Akal. Jadi aku ulangi lagi ya. Ini ada ainun ya, terus ini ada gulu ya, terus di sini ada
apa ini? Udunun. Udunun ya. Ini nanti ada Basor ya, terus ada Fuad, terus ada Samun ya. Yang ini kemarin kita sebut apa yang kotak ini ya, ini kita sebut hardware ya, ini software kalau bahasa komputernya beginilah. Yang ini yang sejak lahir sudah diberikan tuh ini. Jadi kita lahir itu sudah ada telinga, tapi belum ada sudah ada mata kita lahir, tapi belum diberi penglihatan. Anak bayi itu lahir kamu giniin, dia nggak berkedip. Kita sudah ada diberi kulub, tapi belum diberi fuam, pemahaman. Kita sudah diberi telinga, tapi belum diberi pendengaran. Nih, jadi ini software. Ini hardware. Ini sudah diberikan sejak lahir, ya. Tapi softwarenya ini belum, ini berproses dengan pertumbuhan. Lewat inilah nanti yang namanya informasi itu masuk, kemudian menjadi apa yang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan, ya. Jadi 3 alat ini. Oke. Ini masuk dalam otakmu. Ya, sudah ya, aku hapus ya. Aku kan hanya mereview ini. Sampai detik ini viewer tentang musik kemarin ya, dalam perspektif Abrahamic Faith itu belum mencapai 1000 viewer ya, masih di bawah, sekitar berapa ini aku lihat dulu ya, yang jelas belum 1000 ya, belum 1000 viewer. Dan komen-komen yang masuk sudah aku baca ya, komen-komen kalian yang masuk. Tidak ada satu komen pun yang membicarakan tentang ini, tentang surat An-Nahl 1678 ini ya. Semua terfokus pada musiknya ya. Nah, ini baru 691 viewer selama 14 jam. Jadi belum 1000 ya. Patokanku kan 1000 lah minimal itu ya. Ini sampai 14 jam baru 691 viewer. Dan tidak ada satu komen pun. Sebentar, komennya ada berapa nih yang masuk? Sebentar. Komennya yang masuk itu ada 190 ya. 190 komen, tapi tidak ada yang membicarakan, ya minimal belum ada ya. Aku nggak tahu nanti kalau ada komen yang masuk tentang surat An-Nahl 78 ya. Semua terfokus ke musiknya saja. Tapi ya enggak apa-apa lah ya. Semoga mungkin kemampuan cara pandang kalian dalam berpikir juga terbatas ya. Jadi terpesona dengan musiknya, dengan tema utamanya, sehingga ada sisipan pengetahuan lain yang itu sebetulnya juga perlu terabaikan gitu. Maka aku saat ini berusaha untuk mengingatkan sesuai dengan yang aku lagi alami tadi pagi ya, bukan sesuatu yang di luar konteks ya akan kita bicarakan. Karena begini, setiap ba'da sholat subuh kan aku ngaji, dan aku merasa tidak setuju saja dengan penjelasan atau apa yang diberikan Depak tentang penjelasan Quran surat Al-Qalam ya, surat pena kolam, surat 68 nomor ayatnya 51. Aku merasa ini kalau dibiarkan terus ini menjadi sempit cara pandangnya ya. Maka aku akan berbagi dengan kalian dengan tajuk yang aku kasih, pandangan ya. Pandangan, sebetulnya apa sih makna pandangan itu apa sih ya? Pandangan ya. Ini tajuk kajian kita, kajian pagi ini ya.
pandangan. Quran surat apa iki? Al-Qalam, surat pena. Al-Qalam ya, nomornya 51. Ya. Tajuknya pandangan. Pandangan. Oke, apa yang kalian ketahui tentang pandangan? Coba, aku mau tahu. Apa sih yang kalian ketahui tentang pandangan itu apa? Ya, misalkan begini. Apakah memandang itu deleng? Orang Jawa bilang deleng ya. Apa? Nah, gini nih. Ini ya. Ini aku fokus ke kamu ya. Nah, ini deleng, ini pandangan. Apa ini pandangan? Ya, ya benar ini pandangan. Tapi apakah pandangan itu hanya maknanya ini? Ya. Oke, dalam rapat misalkan kalian kan ini banyak yang kerja di perusahaan juga sepertinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan rapat atau meeting gitulah ya. Seorang katakanlah manajer gitu, setelah memberikan penjelasan arahan terhadap staf-stafnya, lalu mengatakan, oke, silakan siapa yang mau menyampaikan pandangannya. Apa di situ pandangan? Ya, ngerti nggak kalian apa yang dimaksud dengan pandangan? Jadi gini, Al-Quran ini sering menjadi sempit makna karena terjemahannya itu sudah dipersempit juga. Padahal Al-Quran ini berbicara luas. Dia berbicara tentang sebuah tatanan kehidupan gitu loh. Cuman kalau terjemahannya dilakukan secara sempit, akhirnya orang memahami jadi sempit. Dan orang kadang-kadang ya mungkin karena kesibukan, karena kebodohan, karena gobloknya juga nggak tahu lah ya. Dia anggap bahwa terjemahan itu absolut, udah mesti benar gitu loh. Jadinya kacaunya di sana. Ya, padahal yang namanya terjemahan itu bisa saja salah. Seperti ini yang akan kita koreksi. Terjemahan Depak ini tidak salah, cuma dia terlalu sempit gitu. Kan aku sudah bilang kemarin-kemarin, kita berbicara ketika kita mengkaji tentang Bapak Adam ya, di surat 2 Al-Baqarah itu menjadi sempit ketika Adam diposisikan menjadi sebagai suami. Jadi di sini istrinya Hawa. Padahal yang namanya pasangan itu ya, kalau sini Adam sudah diterima hanya sebagai laki-laki suami, ya tentunya sini pasangannya jadinya istri, jadi sempit kan dia. Tapi cobalah berpikir agak luas ya. Yang dimaksud Bapak Adam itu dia posisinya sebagai nabi. Maka pasangannya itu ya nabi, jelas pasangannya umatnya. Tapi kalau sudah kamu posisikan Adam cuma sebagai suami, ya jadinya istri, jadinya rumah tangga kecil. Padahal ini sebuah rumah tangga dunia yang besar. Adam diperintahkan untuk membangun peradaban jannah. Dengan siapa? Dengan pasangannya. Pasangannya siapa? Umatnya. Jadi Adam beserta umatnya diperintahkan Allah, kamu jadi khalifah, bangun peradaban di bumi ini, bangun jannah di bumi ini. Bukan Adam diciptakan di jannah terus makan buah kuri dibuang ke bumi, itu kan. Ya kalau memang pemahamannya masih perlu dongeng-dongeng seperti itu ya enggak masalah. Cuman kan kita ini harus expand dong. Kalian sudah umur berapa sekarang? Kalau masih di bawah ya SMP lah ya. Ya nggak apa-apa diterima dongeng-dongeng seperti itu ya. Tapi ketika dia SMA, dia mulai dewasa, dia mulai berpikir kritis. Ya. Jadi sempit kalau Adam dipandang sebagai suami, jadinya pasangannya ya istri. Coba kalau Adam dipandang sebagai nabi, pasangannya umat, jadi dia lebih luas. Begitu juga pandangan. Apa pandangan itu? Ya, apa pandangan itu? Ya, sebelumnya aku jelaskan, kemarin juga aku sudah jelaskan, ada risalah. Ya, risalah. Ya.
Ini juga ada hubungannya dengan rapat ya. Biasanya kalau kita rapat itu ya, kita rapat. aku pernah sih kesasar di perusahaan sebentar ya. Tapi ya nggak begitu lama sih. Maksud gue begini, dalam sebuah rapat itu ya, kita kan biasanya merangkumnya dalam sebuah risalah gitulah ya. Misalkan DPR ya sedang rapat, risalahnya mana gitu ya. Apa risalah itu ya? Kita kan kemarin sudah bilang bahwa risalah itu pesan-pesan. Jadi kalau risalah itu pesan, message. Message itu tulisannya gimana? Message ya. Ya kalian lah yang tahu nanti bagaimana tulisan message itu ya. Rasul itu messengernya. Ya. Risalah itu pesan dari siapa? Dari Allah. Ya. Rasul itu penyampai pesan, messengernya. Ya. Jadi risalah dan rasul ini satu jadar, satu akar kata kalau kita berbicara dalam topik kajian tentang etimologi ya. Ini satu akar kata, satu jadar. Jadi risalah itu pesan, rasul itu messenger, ya, penyampai pesan. Ini message, ini messengernya, ya. Oke, pahami di sini. Ini karena nanti akan berbicara ini, kalau nggak tak dulukan di kamu nanti sulit diikuti, ya. Supaya ngerti kalau bicara pandangan itu apa sih yang dimaksud pandangan itu, ya. Coba, apa yang dimaksud pandangan? Oke, kita sekarang merujuk ke surat 6851. Buka Al-Qur'anmu yang Android aja ya. Kalau mungkin lagi di jalan, lagi di kantor. Surat 6851 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyakadul, dan sungguh hampir ya, lazina, orang-orang kafir itu la yuslikunaka, menggelincirkan ya, bi absorihim, absorihim ya. Kita kemarin sudah berbicara, yang tadi aku tulis ini apa? Ainun ya. Ini mata. Kalau penglihatan itu apa? Basor ya. Basor ya. Ini ainun. Ini basor. Penglihatan itu basor ya. Oke. Di sini absor, dia menjadi absor ya. Jadi dengan pandangan mata mereka. Ya. Aku ulangi lagi ya. Wa iyakadul, dan sungguh hampir ladina, orang-orang kafir itu ya, orang-orang kafir itu ya, la yuslikunaka, menggelincirkan kamu, menggelincirkan kamu dengan pandangan. Ini di sini begini terjemahannya, dengan pandangan mata mereka. Jadi aku sudah jelaskan tadi, ada hardware, ada software. Jangan terjebak ya. Ada hardware, ada software. Kalau sesuatu diksi itu yang konteksnya hardware, harus dipahami secara hardware. Kalau software. Nah, ini dia dipandangi secara hardware ya. Lihat ini. Bi absorihim, dengan pandangan mata mereka. Ya, aku lanjutkan supaya tuntas lagi. Lama samius, ketika mereka mendengar zikro. Zikro itu nama lain Al-Qur'an ya.
Jadi ini memang tidak tekstual. Kalau tekstualnya kan begini, ketika mereka mendengar zikra, gitu ya. Tapi di sini langsung diartikan Al-Quran. Memang nama lain Al-Quran itu kan punya banyak nama ya. Di antaranya Al-Zikri ini ya. Ketika mereka mendengar Al-Quran ya, dan mereka berkata, dia itu benar-benar orang gila, majnun ya. Innahu, domirhunya itu ke Kanjeng Nabi, la majnun ya, benar-benar orang gila. Oke ya, terjemahan itu aku tidak setuju, sempit ya, sempit. Kalau kamu punya Al-Quran yang ini dari orang naik haji biasanya ya, yang ini itu ada catatan kaki di bawahnya, dijelaskan ya. Oke, jadi gila 1501 catatan kakinya begini. Menurut kebiasaan yang terjadi di tanah Arab, ini antropologis ya, budaya ya, kita masuk ke budaya. Seseorang dapat membinasakan binatang atau manusia dengan menunjukkan pandangannya yang tajam, maksudnya dipentalengi gitu, dipandang gini. Nah, gitu ya. Hal ini hendak dilakukan pula kepada Kanjeng Nabi, maksudnya ya, di sini kepada Nabi Muhammad ya. Tetapi Allah memeliharanya ya, sehingga terhindar dari bahaya itu, sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Al-Maidah 67. Kekuatan pandangan mata itu pada masa sekarang dikenal dengan hipnotisme ya, hipnotis atau gendam gitu mungkin ya. Gimana? Kalian setuju dengan penjelasan ini? Ya? Setuju? Kenapa nggak setuju? Terjemahan ini menjadi sempit ya, karena dia sudah berbicara dalam konteks yang hardware, bukan yang software ya. Apa yang terlalu tekstual, tapi konteksnya dia tidak tahu. Ini konteksnya pandangan itu bukan pandangan mentelengi ini. Pandangan itu adalah kerangka berpikir kerangka berpikir, terus apa lagi yang tepat? Wawasan gitu loh. Seperti tadi ini misalkan seorang manajer ini ya. Ya anggap saja aku manajer. Anggap kalau levelku sebetulnya ya bukan manajer lah, general manager ya. Masa manajer untuk apa gitu. Aku meeting gitu ya, aku sampaikan forecast penjualan saat ini produk kita itu nominalnya, kalau iklim tidak berubah ya, maka dia akan mencapai 5 miliar untuk bulan ini. Ini hitungannya begini, forecastnya ini, statistiknya ini, targetnya seperti ini, volume produknya seperti ini. Oke, teman-teman mungkin ada yang punya pandangan lain, silahkan diajukan. By data ya, tolong diajukan pandangannya. Itu kira-kira apa moto nih, matanya itu di gitu kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa begitu? Kan bukan. Pandangan itu kerangka berpikir dia, pendapat dia, wawasan dia tentang topik yang sedang kita rapatkan, tentang forecasting nilai penjualan ke depan dari produk-produk di perusahaan kita. Itu loh. Pandangannya apa? Tanggapannya apa? Cara pandangnya apa? Kerangka berpikirnya bagaimana? Itu. Jadi pandangan dalam Quran surat Al-Qalam 51 itu tidak berkata seperti cerita ini. Antropologis ini memang benar, meskipun aku sebatas cerita ya, aku belum pernah hidup di tanah Arab sana. Itu ada sebuah hipnotis yang namanya ain ya. Itu orang bisa dihipnotis lewat pandangan mata, memang benar, tapi konteks ini tidak ke situ. Gitu loh. Terlalu sempit. Ini Al-Quran berbicara Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Jadi pandangan itu adalah pemikiran. Ya. Kita orang Islam punya kerangka berpikir. Kerangka berpikir kita adalah iman. Apa iman itu? Cara pandang dan sikap hidup. Disandarkan kepada apa?
kepada dinullah yang bernama Islam. Kalau dulu cara pandang sikat hidupnya ya Milata Abraham, kemudian cara pandang sikat hidupnya dilanjutkan oleh Yahudi, kemudian cara pandang dan sikat hidupnya dilanjutkan oleh Nasrani. Kita sebagai penutup, cara pandang dan sikap hidup kita saat ini Islam. Gitu loh. Lah, orang Islam punya cara pandang, orang kafir juga punya cara pandang. Ya. Jadi kita punya iman, orang kafir itu juga punya iman. Jangan bilang orang kafir itu tidak punya iman. Cuman apa iman mereka, apa iman kita itu beda. Apa cara pandang dan sikap hidup kita, apa cara pandang sikap hidup si kafir itu beda. Di sini ini Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Bukan pandangan dipentelengi, katanya dihipnotis. Aduh. Nanti akan lebih jelas kalau kita lihat nanti surat Al-Maidahnya ya. Surat Al-Maidahnya ya. Lihat di sini. Dan ini masih ke Al-Qalamnya ya. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka. Kalau di sini tadi pandangan mata mereka. Padahal tidak begitu. Dengan pandangannya, dengan sikap hidupnya, dengan kerangka berpikirnya, dengan pemahamannya, dengan ismenya. Jadi Kanjeng Nabi itu juga kan manusia sama seperti kita. Dalam kondisi tertentu dia diserang oleh orang kafir yang tidak suka Islam berjaya ini, dan dinyatakan hampir-hampir ya. Dan sesungguhnya orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkanmu dengan cara pandang mereka, dengan konsep hidup mereka. Jadi bukan dipendelengi, dihipnotis ngene. Iku geblak iku ngaji ngono kuwi. Ya. Al-Qur'an itu luas. Kalau sempit terjemahannya, dia jadi sempit. Ini tidak berbicara pandangan secara hardware gini. Ini software. Ya. Oke. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, dengan kerangka berpikir mereka, dengan pemahaman mereka, dengan ideologi mereka. Wis gampangane ngono supaya ngerti kon. Supaya kamu jelas. Dengan ideologi kita orang Islam punya ideologi apa? Ya Islam itu. Mereka juga punya ideologi kafir ya apa? Ya kafir itu ideologinya. Itu, ya. Tatkala mereka mendengar Al-Quran, mereka berkata, sesungguhnya ia benar-benar orang gila. Hati-hati terhadap diksi gila itu, hati-hati. Ya. Zaman-zaman aku masih di jalanan dulu itu ya. Misalkan kita lagi nongkrong gitu. Tiba-tiba nongkrong maksudku di musik gitu ya. Kita kan sering ayo main di mana? Di sana tempat teman gitu ya. Tiba-tiba ada teman baru, petikan gitarnya itu wah. Sudah begitu mengasihkan lah ya. Apa yang kita bilang? Anak itu gila bener gitarnya. Itu artinya gila itu bahwa dia hebat. Bukan gila majnun yang seperti orang-orang gila di pinggir jalan. Jadi ngawur kalau gitu. Jadi ini antara kafir dan antara iman. Kafir itu diwakili oleh orang-orang yang kafir, iman itu diwakili oleh Kanjeng Nabi, ya. Perang pemikiran. Orang kafir punya ideologi, ya, yang namanya ya kafir itu ideologinya selain Al-Qur'an. Kanjeng Nabi Muhammad ideologinya apa? Islam itu. Nah, ini perang. Kalau kita berbicara Islam rujukannya Al-Qur'an. Ketika mereka mendengar Al-Qur'an, mereka itu terpesona, makanya dikatakan, wah, gila bener loh. Sama aja kalau kamu lihat sesuatu yang itu di luar kebiasaan dan itu hebat, waduh gila bener anak itu. Matematika bisa dapat 10 semua. Ya. 3 kali, kalau kita kan dulu sebelum semesteran ada ujian harian ya. Ada ujian itu
dapat 10 terus. Nah, itu biasanya nanti kalau sudah 10 terus tuh A terus ya. Kalau 3 kali ujian harian itu A, nanti sudah bisa dipastikan ketika ujian semester ya biasanya A lagi, atau minimal sejatuh-jatuhnya B, dan itu B plus bukan B minus. Karena hati-hati, B itu ada B plus, B minus, A juga ada A plus, A minus gitu ya. Cuman ketika angka dibulatkan dengan pendekatan huruf itu menjadi nggak nampak. Ya, karena huruf itu kan ada selangnya ya. Seperti A itu kalau nggak salah seingatku dari 90 sampai ke 100. Jadi nilai 90 kamu dapat nilai A, nilai 100 kamu juga dapat nilai A. Tapi kan A yang 100 sama A yang 90 kan beda gitu. Makanya ada istilah kami dulu waktu kuliah, A plus A minus gitu ya. Nah, kalau ada anak, gila bener matematikanya A terus. Nah, itu bukan berarti dia gila. Tapi kemampuan dia memahami matematika itu benar-benar di luar kebiasaan. Rata-rata anak paling ya B lah atau C, ya bahkan ada yang D. ya ini di luar kemampuannya, di luar rata-rata. Orang bilang, oh gila bener dia. Ini juga begitu kagumnya, kafir-kafir itu kagum sama Al-Quran ini. Ya, makanya kalau kamu itu tidak berquran, rugi kamu. Untuk apa kamu jadi manusia? Jadi binatang sana. Seperti yang aku jelaskan kemarin. Orang yang tidak menerima firman Allah itu seperti binatang. Kasih tahu melet nggak kasih tahu melet. Ya. Ya, kafir-kafir itu terpesona. Makanya dikatakan sesungguhnya ia benar-benar orang yang gila. Itu bukan berarti gila Majnun yang di pinggir-pinggir jalan itu. Kenapa dikatakan begitu Kanjeng Nabi Muhammad? Karena Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, dan isi Al-Quran itu membuat mereka terpesona. Gitu loh maksudnya. Jadi nggak ada hubungannya dengan hipnotis di ayat ini. Kita lihat ayat berikutnya. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Jadi konteks pembicaraan ini adalah ajaran yang itu berhubungan dengan pemikiran. Jadi ayat ini tentang Ghazwul Fikr. Dan Ghazwul Fikr, perang pemikiran ini sudah dimulai sejak para nabi sampai nanti kita kiamat. Ya. Lisaati, hancur bumi langit. Ya. Itu perang pemikiran terus berjalan. Baru nanti setelah bangkit kiamat, di sana dibuktikan siapa sebetulnya yang unggul. Tapi sebetulnya nggak nunggu kiamat lah, nggak nunggu dibangkitkan lah, nggak nunggu lisaati lah. Sekarang aja sudah, kan ada. Aku kemarin sudah jelaskan kebenaran akal. Kalau kita manusia dikasih akal ya, pendengaran, penglihatan, hati, sudah nggak percaya terhadap kebenaran akal, untuk apa jadi manusia? Jadi kita lihat dengan kebenaran akal ya, ajaran mana, ideologi mana yang benar, itu sudah bisa. Nggak harus nunggu nanti lisaati, nggak harus nunggu nanti kiamat. Sekarang aja sudah nampak. Masalahnya kita mau nggak menerima Islam ini, gitu loh. Kan di sana permasalahannya. Ya? Oke, sekarang kita kembali merujuk, karena ini akan lebih jelas kalau kita mengkonfirnya dengan surat Al-Maidah 67, karena di sini juga ada catatannya ya. Surat Al-Maidah 67. Oke, sebentar. Jadi ini bukan pandangan mata. Di sini kok bi absorihim, dengan pandangan mata mereka ya, bubar. Oke, surat Al-Maidah 67 ya. 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhar rasulu, wahai rasul. Apa rasul tadi sudah aku jelaskan, messenger, penyampai message. Karena apa? Rasul itu satu jader dengan risalah ya. Graito, tolong dibuka jendela deh, mamanya masak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kamu lagi daring nggak? Oke,
Ya, aku lanjutkan. Ya ayuhar rasulu, ya wahai rasul, balik. Jadi ini fiilnya fiil amr ya. Perintah ya. Sampaikanlah. Ya. Ma unzilah, apa yang diturunkan. Lihat, ada kata-kata unzilah, apa ada kata-kata yang diturunkan. Ya. Aku nggak salah sudah pernah sampaikan. Yang diturunkan itu ya blok goblok. Ojo mbok artekno ngene. Ya, diturunkan itu bukan diturunkan seperti ini loh, diturunkan dari atas ke bawah. Kalian baca buku-buku persilatan itu ya, dulu zaman kami tahun 70-an tuh ada komik-komik silat itu ya, seorang guru telah menurunkan jurus baru kepada muridnya. Apa artinya itu menurunkan? Apa jurus itu diturunkan gini? Ini yang jadi kacau karena kerangka berpikirnya dari itu ke itu. Ngaji kemarin begitu, ngaji sekarang begitu, besok ya begitu-begitu saja. Makanya harus ada keberanian untuk membasmi, mendongkrak yang begitu-begitu itu. Ya, supaya ada expand gitu loh. Al-Qur'an ini luas, jangan dipandangi tetap dengan kerangka pandang yang sempit. Yang namanya diturunkan ya, yang namanya unzila diturunkan itu ya, diajarkan. Ngerti kamu? Jadi Al-Quran itu diajarkan oleh Allah lewat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada seluruh manusia termasuk kita hari ini. Karena aku sudah bilang, risalah itu pesan, Rasul itu penyampai pesan. Pesan itu disampaikan kepada kita. Jadi itulah yang disebut ajaran. Pesannya itu apa ya? Dinullah. Jangan kamu anggap diturunkan itu seperti nurunkan pasir dari truk gitu. Kan kacau. Ya. Jangan kamu kira Al-Quran ini dari atas turun gini. Ini turun gini. Ya. Jadi kalau kamu mendengar atau membaca diksi diturunkan, ketika dia berbicara tentang sebuah ideologi, tentang paham, tentang cara pandang, tentang kerangka berpikir, itu artinya diajarkan. Arti. Ya. Oke. Ya ayyuhar rasulu, wahai rasul, balik. Sampaikanlah apa yang diajarkan kepadamu. Kan sudah Nabi kan sudah diajarkan oleh Allah lewat Jibril. Sekarang sampaikan apa yang sudah aku ajar. Seperti gini. Kamu kan di sini ngaji belajar. Aku ajarkan. Sampaikan apa yang aku ajarkan kepada kamu. Gitu loh. Sampaikan apa yang aku turunkan kepada kamu itu kamu turunkan ke yang lain. Gitu. Jangan mandek di kamu. Gitu loh. Diturunkan tuh diajarkan. Aku menurunkan apa yang aku ketahui kepada kamu sebagai pengetahuan. Lah yang sudah aku turunkan tuh kamu turunkan lagi. Seperti itu. Allah ya, menurunkan, mengajarkan. Nah, gitu loh seharusnya. Menurunkan itu diajarkan. Lewat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengajarkan, menurunkan kepada kita. Ya. Oke. Ya ayyuhar rasulu balik ma unzila ilaika, kepadamu ya, mirobbi, dari Robmu. Wis dari Robmu aja ya, jangan dari Tuhanmu ya. Rob, Tuhan itu bisa Rob, bisa ilah ya. Terjemahan cukup satu menjadi Tuhan. Kita tanya dong, Tuhan yang mana? Tuhan yang ilah atau Tuhan yang Rob? Seperti kemarin kan, kekacauan terjemahan. Orang haleluya itu kok pujilah Tuhan itu. Gimana? Iya, itu YHWH itu nama eksistensi, nggak boleh diterjemahkan. Saking LAI juga gebleknya minta ampun. Nggak boleh diterjemahkan nama eksistensi itu. Harusnya pujilah, iya, begitu. Ya.
Dalam sebuah pengalaman aku di WA tak tulis haleluya gitu, langsung aku dikeluarkan dari grup WA. Dia bilang, oh ini tidak seakidah dengan kita gitu. Ya, cuman aku ya diam aja ya. Orang aku juga yang nggak dimasukkan di grup, justru aku kebanyakan grup sekarang HP sampai error aja kok ya. Aku yang memaklumi karena cara pandang mereka itu tidak nyampe, otaknya nggak nutut gitu loh, otaknya nggak nutut ya, bahwa haleluya itu adalah kalau dia masuk ke dalam terminologi Islam itu ya subhanallah itu. Sama aja aku kalau di tulisan-tulisan gitu shalom alaikum itu ya pernah dipermasalahkan. Padahal shalom alaikum itu cuma beda dialek aja dengan assalamu alaikum. Ya kembali begitu. Bacaannya beda, cara pandangnya beda, pengetahuannya beda. Jadi ya sudah dimaklumi aja. Memang dia sampainya cuma segitu ya. Istilahnya ngajinya kurang jauh. mainnya juga kurang malam kalau pulang ya. Harusnya nggak usah pulang malam, pulang pagi sekalian. Oke, kita lanjutkan. Oke. Sampai mana tadi ya? Mirobi ya. Mirobi ya. Jadi kita terjemahkan dari Robmu. Rob, rabi, guru, pembimbing. Ya. Kalau mau diterjemahkan begitu ya. Tapi kita sudah paham lah dari Rob gitu ya. Jika tidak engkau lakukan, nah maksudnya jika tidak engkau lakukan, kalau tidak kamu turunkan, ya, kalau tidak kamu ajarkan sebagaimana aku mengajarkan, nah gitu loh maksudnya ya. Fama balokta, berarti engkau tidak menyampaikan. Padahal fungsinya messenger itu menyampaikan pesan, gitu ya. Jadi kalau tidak engkau lakukan, maksudnya kalau tidak kamu turunkan, berarti kamu itu tidak menyampaikan apa? Tidak menyampaikan apa? Risalah, amanatnya, pesannya. Risalah itu harus disampaikan. Ya, makanya diperintahkan gitu, ya. Dan Allah, wallahu, ya. Dan Allah yasimuka, memelihara engkau, ya, dari gangguan, ya, dari manusia, maksudnya dari gangguan manusia. Sungguh Allah, lihat ini ya, la yahdil, tidak memberi petunjuk kaumul, kepada orang-orang kafir. Yahdil, petunjuk. Jadi ini hubungannya apa? Petunjuk apa? Hidayah apa? Cara pandang dan sikap hidup. Kok bisa diartikan fisik? Oh, kalau Nabi Muhammad diganggu nanti terus dilindungi gitu. Ini tidak berbicara itu. Ini berbicara kerangka berpikir. Ya. Lihat ini, tidak memberi petunjuk. Petunjuk itu kerangka berpikir. Ya. Oke. Total aku baca. Wahai Rasul, ya, sampaikanlah apa yang diajarkan. Nah, ini ya. Diturunkan aku, Unjil aku supaya gampang, langsung aku translate. Apa yang diajarkan kepadamu, ya, dari Robmu. Jika tidak engkau lakukan, maksudnya mengajarkan kembali, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, ya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk, ya. Petunjuk. Jadi tidak ada hubungannya dengan fisik ini, tapi dengan software, bukan hardware fisik, ya. Kepada orang-orang kafir, gitu loh. Ya, jadi jelas di sini, ya, ajaran harus diturunkan, ya, diajarkan, ya. Itu tugas Rasul kepada kita. Nanti tugas kita juga begitu. Aku ini nggak nurunkan ke kamu, nanti kamu punya tugas nurunkan ke yang lain, gitu loh. Jadi ini semua berbicara tentang ajaran, cara pandang dan sikap hidup, ya. Apa yang ada dalam brains kita, bagaimana mensikapi kehidupan ini kita sebagai orang Islam, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan bunuh membunuh, tidak ada.
Kalaupun ada membunuh atau bunuh membunuh, di sini maksudnya saling bunuh, kerangka berpikirnya itu saling bunuh. Seperti tadi di surat Al-Qalam tadi ya. Al-Qalam tadi ya. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Qalam tadi ya. Lihat ini surat Al-Qalam 51 ya. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Kalau di sini dengan pandangan mata mereka, bukan. Dengan kerangka berpikir mereka. Pertarungan kerangka berpikir itulah yang disebut Ghazwul Fikr. Dan itu akan tetap berlanjut sampai kapanpun. Maka supaya kita bisa memenangkan Ghazwul Fikr, karena sekarang ini dengan beredarnya informasi yang didukung oleh gampangnya penyebaran informasi, perang pemikiran itu semakin gesit, bukan semakin berhenti. Maka supaya kita bisa memenangkan perang pemikiran, ayo pikiran-pikiran ini tetap diasah lewat kajian-kajian seperti ini. Oke, itu penjelasan aku pagi ini ya. Pagi yang cerah sambil menikmati kopi morning. Sudah habis sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga untuk nanti siang aku bisa tutup kajian tentang musiknya ya, dan itu dalam kerangka memberikan penjelasan kepada saudara kita yang kafir. Semoga saudara kita bisa memahami kerangka berpikir Islam tentang musik, tentang eksekusi itu seperti apa, nanti kita jelaskan. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.